Sebab firman-Mu satu-satunya kebenaran di dunia ini. Dan kami telah percaya kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, beri kepada kami, tambahkan iman kepada kami, supaya kami sungguh-sungguh mengalami firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selamanya. Amin. Amin. Saudara, ada judul di atas, renungan 10 menit. Rasanya senang ya kalau dengar 10 menit. Ya saudara, tema hari ini adalah Tuhan Yesus memerdekakan kita. Berarti saudara belum merdeka nih. Ya. Karena dosa, manusia nggak merdeka lagi. Ada penyakit, ada kesusahan, ada pergumulan, ada banyak lagi. Bahkan tadi ada lagunya di tengah badai. Ya. Saudara, biar tema ini juga akan menjadikan kita bersemangat ya, karena Tuhan Yesus sanggup memerdekakan kita. Ya, orang-orang Farisi bilang, "Kami bukan budak kok." Ya, bagaimana engkau berkata, "Kami akan merdeka?" Lalu kata Tuhan Yesus, "Barang siapa berbuat dosa, ia adalah hamba dosa." Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi kalau dimerdekakan, maka kita akan tetap tinggal di dalam rumah Tuhan Yesus. Supaya semangat, ya kita nyanyi dulu tanpa musik. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Tentunya saudara dan saya mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, ya bahkan lebih daripadanya. Tetapi saudara, kita mesti tambah hari lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih mengenal lagi. Sebab firman-Nya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Jadi kita nih tiap hari dapat sesuatu yang baru dari Tuhan Yesus. Kasih kita bertambah-tambah terus kepada Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Saudara sudah membuktikan saudara mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Dengan cara saudara datang ke gereja, bersekutu bersama-sama, membangun keintiman dengan Tuhan Yesus, dan saudara akan mengalami damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia, hanya oleh Tuhan Yesus saja. Bacaan kita tadi saudara di Matius pasal 19, khususnya ayat 24, yuk kita baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan. Kira-kiranya jarumnya sebesar apa ya? Yang nama jarum ada yang besar, saudara. Ya. Nah, hal ini dikatakan Tuhan Yesus untuk kita renungkan. Ternyata masuk ke dalam kerajaan sorga itu tidak mudah, bahkan mustahil. Ya. Jadi orang kalau mau masuk ke sorga, bikin tangga sampai ke sorga, ditertawakan. Orang pengen masuk ke dalam sorga, bangun kebaikan, tidak akan pernah bisa. Sebab kebaikan manusia tidak ada yang sempurna. Orang mau masuk ke dalam sorga, berdoa. Orang kalau bisa lihat, banyak orang di jalan itu jidatnya warna hitam. Itu bukan dikasih arang, enggak.
Karena mereka selalu tiap hari sujud gitu, minta kesembuhan, tunjukkan jalan yang benar. Sampai pada hitam di sini. Gesekan sama lantai. Ya. Tetapi tidak bisa. Mustahil seperti unta masuk ke dalam lubang jarum. Gak bisa. Makanya karena nggak bisa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus sendiri, Bapa mengutus putranya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menghapuskan dosa kita semua, membebaskan kita semua, sehingga kita punya kesempatan yang sangat berharga, yaitu masuk ke dalam kerajaan surga. Atau orang begini, enak aja jadi orang Kristen, masa cuma percaya aja selamat. Bukan gampang saja, sukar sekali. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menolong menggantikan kita, saudara. Karena amalmu, perbuatanmu, gak ada yang bisa menyelamatkan kita. Ya, makanya kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Amin. Sorga itu sudah menjadi jaminan bagi saudara dan saya. Benar, itu jaminan, saudara. Yang kasih jaminan bukan asuransi. Ya, tapi Tuhan sendiri, nih aku kasih jaminan. Jaminannya adalah diriku sendiri harus mati menggantikan kamu. Oh, berarti saudara dan saya berharga dong. Amin. Lebih daripada apa juga. Nah, kalau saudara berharga di mata Tuhan, pasti saudara juga mengenang penghargaan itu. Saudara menghormati Tuhan Yesus. Makanya saudara, yuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus sudah terlalu baik buat kita semua. Nggak ada yang lebih baik daripada Tuhan Yesus. Nggak ada orang yang mau mati bagi kita. Cuma Tuhan Yesus saja. Makanya kita bersyukur, saudara. Nah, konteksnya dalam ayat yang kita baca ini, ayat ini muncul setelah Tuhan Yesus bertemu dengan orang muda yang kaya. Ya. Dalam Matius 22 ayat 19 ayat 16 sampai 22, orang kaya itu sebenarnya orang baik, saudara. Apa buktinya orang kaya itu orang baik? Iya, sejak masa mudanya dia sudah melakukan dengan tekun semua perintah Tuhan. Ya, mungkin dia lebih baik daripada kita loh, saudara. Ya, anak muda ini, orang muda ini sudah tekun mencari Tuhan, padahal dia kaya, saudara. Biasanya kalau orang kaya nyari Tuhannya susah loh. Ya. Tapi anak muda ini melakukannya dengan sungguh-sungguh menuruti hukum Taurat sejak dari mudanya. Pertanyaannya, hukum Taurat bisa menyelamatkan enggak? Enggak bisa. Hukum Taurat itu memperkenalkan manusia dengan dosa. Kalau kamu begini dosa, kamu begini dosa, kamu begini dosa. Tapi kalau kamu nggak melakukan dosa, kamu selamat. Padahal nggak bisa, manusia nggak melakukan dosa. Ya, itu sebabnya hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan manusia. Hidup anak muda ini sungguh-sungguh. Rindu hidup kita sungguh-sungguh seperti anak muda ini, amin. Ya. Tiap hari kita sungguh-sungguh. Kalau nyanyi sungguh-sungguh. Kalau berdoa sungguh-sungguh. Ya. Kalau marah. Ya sungguh-sungguh juga kalau marah, saudara. Cuman jangan berbuat dosa. Ya. Marahnya gak sungguh-sungguh diejek sama anak. Gitu. Ya, anak sekarang ngejek. Ya. Bahkan diejek sama cucunya. Tanya Bu Kris tuh. Ya, jadi saudara segala sesuatu sungguh-sungguh. Kalau beribadah sungguh-sungguh. Amin. Sebab kalau saudara beribadah sungguh-sungguh, Tuhan jamah saudara. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Saudara kalau sungguh-sungguh beribadah, pulang saudara ngalami damai. Bukan damai kayak di tengah jalan. Kalau salah jalan, damai aja Pak. Damai enggak? Damai enggak? Enggak. Bukan damai seperti itu. Damai yang Tuhan berikan ada damai yang sesungguhnya. Damai yang ku berikan bukan dari dunia.
Ya Pak Utagalung, itu nyanyiannya Eyang ya. Ya. Eyang Mariam yang Tuhan pakai jadi alatnya. Jadi damai itu saudara yang sesungguhnya itu dari Tuhan Yesus. Makanya kalau saudara di gereja ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, pulangnya pasti damai. Ya. Anak muda itu bukan tunggu, dia berlari. Habis berlari sampai di depan Tuhan Yesus berlutut. Oh keren anak muda. Ya. Di hadapan Tuhan Yesus. Dia mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus sanggup melepaskan dia. Akhirnya dia mau uji apa yang dilakukan ini. Melakukan hukum Taurat. Tuhan, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia pengen satu kepastian. Saya percaya saudara dan saya juga pengen suatu kepastian, amin. Saudara datang ke gereja bukan untuk mudah-mudahan, harus ada kepastian. Saya harus pasti di dalam Tuhan Yesus saya selamat. Ini harus saudara pegang, ya, supaya ada kepastian. Tetapi ternyata ada masalah pada orang itu. Masalahnya serius. Ketika itu Tuhan Yesus bilang, jualah hartamu. Berikanlah kepada orang miskin. Dan hati kepada Dipo, kepada hubungin orang ini untuk M5.000. Amin. Ya saudara, orang ini kaget. Jualah hartamu. Ayat Alkitab mencatat, dia pergi dengan sedih sekali. Banyak harta. Ya, ternyata saudara, ini kita mau uraikan. Kenapa dia sedih sih? Bukankah kalau ikut Yesus itu senang? Kenapa orang ini sedih saudara? Setelah dia pergi, barulah Tuhan Yesus keluarkan kalimat di dalam ayat 24 ini. Bukan orang muda yang kaget sekarang. Murid-muridnya kaget semua. Hah, kata murid-muridnya. Jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Memang saudara menjual harta dan membagikan hartanya kepada orang miskin menyelamatkan enggak? Enggak juga saudara. Jadi kuncinya setelah menjual, membagikan orang kepada orang miskin, nah ini, datang ke sini, ikutlah aku. Ya. Ada satu lagu bagus sekali ya nadanya. Ikut Tuhan Yesus. Nyanyiin dong nanti ya. Ikut Tuhan Yesus saudara. Wah itu udah paling lebih daripada yang lain. Ya ternyata memang menjual hartanya, membagikan pada orang miskin, itu salah satu jalan untuk dia bisa datang kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Enggak ada yang ngiket dia. Kira-kira harta bisa ngiket kita enggak? Dekata nih, pagi ini saudara tiba-tiba dapat Pajero Sport. Kira-kira datang ke sini hari ini nih. Banyak orang bilang, aku mau coba dulu. Kira-kira gimana gitu. Puncak, ya, macet puncak. Ya, nah saudara tentang datang kepada Tuhan Yesus ini, saudara sudah melakukan. Bilang amin dong. Hari ini saudara sudah melakukannya nih. Mudah-mudahan hari ini menang, besok menang, lusa menang, minggu depan menang. Kita harus menang terus. Ya. Nah, masalahnya sebenarnya bukan soal kaya atau miskin dia. Bukan soal itu sebenarnya. Masalahnya adalah berhala di dalam hatinya. Kalau orang terikat sama apapun juga,
Itu berhala. Saudara, kita boleh kaya enggak? Boleh, harus kaya. Sebab kalau miskin kata Tuhan, jangan-jangan kalau aku miskin terus aku mengutuki Tuhan. Saudara dan saya harus diberkati oleh Tuhan. Kalau diberkati Tuhan, pasti kaya. Tapi kaya di dalam Tuhan itu beda. Amin. Beda dengan kaya di dalam dunia. Ya. Nah, untuk itu saudara, di dalam zaman dulu tuh ada dua tafsiran. Ada lobang jarum, disebut lobang jarum. Itu di tembok Yerusalem itu ada lobang, ada gang. Ya. Yang enggak besar. Kalau onta lewat situ, dia bawa beban, gak bisa, nyenggol. Maka bebannya mesti dilepas dulu. Ontanya juga mesti merunduk dulu. Membongkok, merayap begitu. Baru bisa lewat situ. Dalam hidup kita saudara mesti bebas dulu. Dari ikatan apapun juga. Termasuk ikatan sakit penyakit. Ya. Makanya saudara jangan bosan-bosan kalau dalam doa syafaat tuh mengusir asam lambung, stres, demam berdarah, asam urat. Mungkin kalau orang lain datang ke tempatnya dia ketawa juga mereka nih. Oh semua disebutin ya. Ya memang itu yang kita alami saudara. Halo, siapa yang asam urat? Angkat tangan bersama saya. Saya lagi musir asam urat juga, saudara. Siapa yang asam lambung? Semua benar ya. Asam lambung ya Bu ya? Pengen gak Bu? Sembuh pengen gak Bu? Karena kalau jemput asam lambung yang kenceng ya Bu. Usir asam lambung. Sakit jantung. Mau sembuh ya sakit jantung? Yang kenceng. Karena itu ekspresi daripada iman kita. Jadi saya berharap saudara jangan anggap remeh ya. Mazmur 91 juga. Karena itu memang Tuhan adakan buat kita supaya iman kita bangun. Nah, biarlah gak ada lubang jarum yang menghalangi kita. Ada 3 bahaya saudara. Kekayaan menurut Tuhan Yesus tidak anti uang. Abraham diberkati enggak? Berarti luar biasa. Pada zamannya tuh Abraham tuh orang yang paling kaya di dunia. Zamannya Ayub juga Ayub orang yang paling kaya di zamannya. Jadi sebenarnya Tuhan itu mau kita menjadi orang yang diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Pertanyaannya siap gak diberkati? Ya, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Saudara rela gak akunya diganti kamu? Kamu diberkati. Enggak, aku aja. Kamu pun harus diberkati, amin. Sebab kalau kamu diberkati, beli mobil baru, minimal kita bisa numpang. Nah jadi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang diberkati. Kekayaan kadang membuat kita merasa tidak butuh Tuhan. Ya, kalau orang udah kaya raya, rasanya hidupku udah gak butuh Tuhan lagi. Apa-apa bisa. Makan pagi sarapan di Perumnas 1. Makan siang di Singapura. Makan malamnya. Itu kalau orang kaya gitu. Makan aja mesti kemana-mana gitu. Ya, jadi Tuhan mau kita diberkati supaya kita boleh memuliakan Tuhan. Orang kaya cenderung mengandalkan tabungannya. Boleh tahu tabunganmu berapa?
Dia kalau nol bilang-bilang, tapi kalau banyak, ayo kita berdoa. Tuhan berkati Ibu Marice, biar tabungannya tidak nol. Jangan sampai tabungannya puji Tuhan. Hari ini Pak Huta Galung respon. Amin. Oh iya gitu. Iya, iya. Oh ya gitu ya. Tapi bisa minta ampun kok Bu, bisa minta ampun. Ya, jadi saudara banyak kali juga asuransi kadang-kadang membuat kita tenang loh. Padahal asuransi itu sebenarnya kita sedang mendoakan supaya kita sakit. Iya kan? Buat apa aku punya asuransi tapi nggak sakit? Nggak kepake gitu kan. Ya, kadang-kadang juga relasi kita membuat kita ini jadi nyaman. Aku punya temen loh, dulu kemarin saya ngobrol sama itu, Pak tahu nggak Pak, orang di istana itu dulu teman saya Pak. Merasa nyaman itu punya teman pejabat. Padahal kalau susah juga pejabat nggak mau tahu. Ya, atau punya rencana-rencana yang indah. Saudara tahu rancangan Tuhan Yesus jauh lebih indah daripada rancangan kita. Lama-lama saudara kalau orang mengandalkan hal dunia ini, maka saya bisa diatur oleh apa yang saya punya. Nah saudara di Wahyu 3 ayat 17 itu ada satu jemaat yang merasa diri aku kaya dan aku telah memperkaya hidupku. Aku tidak kekurangan apa-apa. Lalu Tuhan jawab begini, enggak tahu kamu sebenarnya melarat, miskin, buta, dan telanjang. Ada yang mau punya teman melarat, miskin, buta, dan telanjang? Nih, kalau orang merasa kaya di dalam dunia, tapi tidak melakukan firman, sebenarnya dia orang miskin. Ya, orang miskin. Nah tapi kalau orang hidupnya bersyukur terus kepada Tuhan Yesus, dia sebenarnya kaya. Nih, ada orang punya 5 rumah. Sama orang yang gak punya rumah. Lalu orang yang gak punya rumah itu memberikan kepada orang lain uang 20.000. Orang yang punya 5 rumah itu gak memberikan apa-apa. Saya mau tanya, mana yang lebih kaya? Iya, jadi saudara mulailah menjadi orang yang lebih kaya daripada orang kaya di dunia ini. Ayo berbagi satu dengan yang lain. Siap? Nanti kita praktek ya, habis ibadah saling membagi ampau satu dengan yang lain. Walaupun bukan imlekan gak apa-apa. Nah berbagi bagi orang kepada orang lain. Kemudian ada 2 poin. Kadang kekayaan itu menipu dengan janji-janji. Ya. Ntar kalau saya kaya, ini ada di sini nih. Nanti kalau saya sudah pensiun, saya baru melayani deh. Benar gak janjinya? Kayaknya sih enggak. Nanti kalau saya sudah lunas, kalau rumah saya udah lunas, saya pasti memberi deh. Padahal sebelum lunas udah ngutang lagi. Kapan memberinya? Nanti kalau saya sudah mapan, baru saya komitmen ikut Tuhan. Padahal saudara, sebenarnya hidup ini adalah soal hari ini, bukan hari esok. Kayak firman Tuhan, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukup. Kalau hari ini saudara bisa makan, ucap syukur aja, amin. Ada orang hari ini uangnya banyak tapi gak bisa makan. Kenapa? Mulutnya seriawan semua. Gak bisa makan. Ya. Saudara mengucap syukur di gereja ini, walaupun cuma sepotong, bisa makan bareng-bareng. Kemurahan dari Tuhan. Nah, sebabnya saudara berdoa buat orang yang menyediakan makanan di tempat ini.
supaya mereka tambah kaya. Amin. Haleluya. Kekayaan membuat hati terikat dan takut kehilangan. Saudara, ada orang kehilangan uang 30.000. Dia bilang, aduh sayang ya, saya kehilangan uang 30.000. Berarti dia sayang sama uang. Saudara tahu nggak kalau saudara kehilangan uang 30.000 atau kehilangan uang, berpikirnya begini, mudah-mudahan yang menemukannya itu orang yang butuh sekali. Ya, kadang-kadang kita diizinkan hilang supaya orang lain bisa terima berkat. Kenapa dia sedih nih orang kaya ini? Karena identitasnya ada di dalam hartanya. Kalau dilepas rasanya kosong. Tuhan Yesus tahu titik lemahnya orang itu. Itu sebabnya saudara jangan ada yang mengikat kita lah. Saudara happy aja. Ya. Kalau hari ini saudara bisa ke gereja jalan kaki, puji Tuhan. Karena gak semua orang bisa jalan kaki hari ini. Ada orang jalan pakai tongkat. Ucap syukur. Nah kita tidak bisa melepaskan diri kita sendiri. Keterikatan kita pada dosa, pada kutuk, pada sakit penyakit, pada apapun juga kita gak bisa ngelepas. Tapi Tuhan Yesus sanggup memerdekakan kita. Jadi kalau saudara mengalami sakit, jangan putus asa. Amin. Tetap percaya. Saya mau bersaksi nih. Puji Tuhan, saya sekarang bisa jongkok. Saudara bilang, jongkok aja puji Tuhan. Loh bagi saya berharga loh. Ya. Ternyata Tuhan mau memberikan apa yang kita butuhkan. Selama kita tekun berdoa. Selama kita tekun melakukan apa yang Tuhan suruh. Selama kita berlatih terus menerus. Puji Tuhan saudara, sekarang saya sudah bisa berjalan satu hari 9.000 langkah. Jauh juga 9.000. Kalau nggak pagi kurang siang, siang masih kurang sore, sore masih kurang malam. Gak apa-apa saudara, yang penting kita berniat hidup sehat. Apa Bu? Ya, berarti dia jalannya terus ke depan gak balik-balik. Tuhan Yesus bisa memerdekakan kita. Mari kita jujur kepada Tuhan Yesus. Ada beberapa tes saudara. Tes sebagai Tuhan. Kalau besok Tuhan Yesus minta saya melepaskan satu yang paling berharga. Apakah yang paling berharga yang dapat kita pertahankan? Harusnya gak ada yang paling berharga. Amin. Kalau Tuhan Yesus minta, kasih. Ada seorang punya keledai. Suatu kali Tuhan pinjem, nanti dikembalikan. Kasih enggak? Kasih. Jadi Tuhan mau pakai nih apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau Tuhan Yesus memberikan kesehatan kepada kita, mau enggak dipinjemin kesehatannya buat Tuhan? Ketika kita sehat, mau enggak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kemudian tentang dompet. Ya, kalau dompetnya kosong sih gampang dipinjemin sama Tuhan ya. Kalau ada isinya gitu. Ya. Kalau kita memberi katanya jangan dengan sedih hati atau karena paksa. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kemudian tes tangan yang terbuka. Orang mau gak punya tangan yang terbuka buat siapa saja yang membutuhkan. Ya. Mari buka tanganmu sebab Tuhan Yesus sudah buka tangannya lebar-lebar, tangannya terbuka. Menunggulah tak tersembunyi. Udah 10 menit belum? Kalau udah berhenti nih. Lebih. Kita belajar hari ini dengan tujuan
menjadi orang-orang yang bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas. Haleluya. Cuman nasihat saya, jangan nyanyikan ini di penjara ya. Dimarahin sama penjaganya tuh. Dia belum bebas kok kamu bilang suruh bebas. Kita sudah bebas karena pertolongan Tuhan. Yuk doa ini kita ucapin sama-sama sebelum selesai. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau tidak menolak orang kaya. Tetapi Engkau menolak kalau hati kami terikat. Selidiki aku, tunjukkan kalau ada berhala di hidupku. Uang, reputasi, kenyamanan. Aku mau belajar dari menjadi saluran berkat, bukan menampung berkat. Ajar aku percaya bahwa firman-Mu lebih daripada cukup. Bagimu tidak ada yang mustahil. Pimpin aku masuk kerajaan-Mu dengan hati yang berserah dalam nama Tuhan Yesus. Kita udah lama gak pemuritan. Hari ini kita pemuritan 5 menit saja. Ini temanya. Nanti didiskusikan dalam pemuritan pertanyaan berikut ini. Apa perbedaan memiliki uang dengan uang memiliki kita? Apa perbedaan memiliki uang dengan uang memiliki kita? Tolong didiskusikan, nanti didoakan supaya saudara bisa terbebas dari itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberikan pencerahan kepada kami. Kami mau melakukan dengan sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Amin.